Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyambut Anda kembali dalam ibadah kami Intimacy Worship pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat hidup kita setiap hari. Kami berdoa hari ini untuk setiap Anda yang sakit, waktu Anda memuji Tuhan bersama, Anda disembuhkan. Kita semua yang berbeban berat, waktu kita menyembah Tuhan bersama pada hari ini, kita semua mendapatkan kekuatan yang baru. Karena dalam Yesus saja kekuatan kita sempurna dan harapan kita tidak pernah hilang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru di hari ini. Kami mengucap syukur karena lewati banyak cobaan dalam hidup ini, kami tetap tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat hidup ini. Terima kasih Bapak, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, yang di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. sekali lagi kita katakan waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Masih dalam renungan pagi hari ini, saya masih membahas tentang bagaimana orang percaya untuk tetap mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Jadi mengasihi Tuhan di sini tidak asal-asalan gitu ya, dan tidak dengan sembarangan saja. Tetapi mengasihi Tuhan di sini membutuhkan sebuah keputusan, tekad yang bulat dari kehidupan kita sebagai seorang percaya. Firman Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Di dalam kita mengasihi Tuhan, berarti seorang percaya itu perlu membangun hubungan. Mengasihi Tuhan berarti kita sebagai orang percaya harus membangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Hubungan itu harus dalam keakraban dan kedekatan. Jadi mengasihi Allah itu sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Bapa di surga. Tetapi jangan lupa, di dalam kita membangun hubungan itu, kita tetap harus menghormati Dia dan menghargai Dia karena kekudusannya, karena kemuliaannya, karena kebenarannya yang tiada terkira itu, yang tiada terbatas itu, membuat kita di dalam mengasihi Dia harus tetap dalam penghargaan, penghormatan kepada Dia. Jadi mengasihi Allah itu membutuhkan seluruh kehidupan kita, totalitas hidup kita harus kita bawa untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk memuliakan Allah. Banyak orang yang menyebut dirinya sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran, kadang melupakan apa yang terpenting, yaitu mengasihi, menghormati dan menghargai Dia dan memuliakan Dia. Seorang penyembah yang baik, dia harus meletakkan dasar kasih itu kepada Allah, lalu melakukannya dengan penghargaan, dengan menghormati bahwa Dia Allah kita yang di surga dan kita tidak ada apa-apanya. Allah akan sangat mengenal kita kalau kita mengasihi Dia. Jadi membangun hubungan yang sifatnya pribadi kepada Allah, walaupun berkelompok, bersekutu bersama, tetapi membangun hubungan pribadi dengan Allah
secara pribadi itu sangat penting sebagai orang percaya. Punya hubungan khusus dengan penciptanya. Dan itu kalau kita sampai di situ, itu luar biasa. Kita akan mempunyai pengalaman demi pengalaman. Karena ketaatan kita kepada Allah. Kita akan memahami jalan-jalannya. Bahkan jalan hidup kita pun kita akan melakukan dengan ketaatan setapak demi setapak. Mengasihi Allah itu dengan apa yang Dia berikan kepada kita? Dengan apa yang Dia ciptakan di dalam kehidupan kita? Makanya Dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Allah itu dengan kesempurnaan hidup. Mengasihi Allah itu merupakan ekspresi dari seluruh kehidupan kita, dari seluruh kepribadian kita, yang menyangkut sikap dan sifat dan perilaku kita, bahkan perkataan kita, tidak hanya saat kita memuji Tuhan, tapi dari setiap langkah kehidupan kita, dari sifat kita, dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari perilaku kita. Itu merupakan cermin sejauh mana kita mengasihi Tuhan Allah kita. Sejauh mana kita menghormati Dia. Sejauh mana kita menghargai Dia sebagai satu pribadi yang berkuasa di bumi dan di surga, yang kekal selama-lamanya tiada taranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam mengasihi Allah kita, Tuhan Allah kita, kita wujudkan dalam ibadah kita. Tetapi juga kita tunjukkan di dalam kita mentaati, menuruti dari setiap jalan-jalannya, dari setiap perintah-perintahnya. Karena kasih itu hakikatnya adalah ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah hakikat dari kasih kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita pada perintahnya, ketaatan kita pada firman-Nya, ketaatan kita pada jalan-jalannya, pada perintah-perintahnya, itu hakikatnya dapat dinyatakan sejauh mana kasih kita kepada Bapa yang di surga. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap orang percaya yang menyaksikan acara renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan melihat pergumulan mereka satu persatu, persoalan mereka. Apakah mereka dalam keadaan suka maupun duka? Tapi biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih tetap menyertai dan memelihara mereka. Bahkan memelihara alam semesta di mana setiap orang percaya tinggal di dalamnya.
Sehingga segala sesuatu yang terjadi, semuanya ada di dalam otoritas, ada dalam kontrol dan kekuasaan-Mu. Dengarlah doa mereka, seruan mereka, permohonan dan ucapan syukur dari setiap pendengar renungan pagi. Kami juga berdoa untuk para perawat dan dokter, di mana mereka masih mengurusi, masih berjibaku dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan memberikan penghiburan. Yang susah Tuhan berikan sukacita. Yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Berkati setiap anggota keluarga tenaga medis yang ditinggalkannya, baik istri atau suami maupun anak. Biarlah mereka semuanya terpelihara oleh karena kasih Tuhan, kasih setia Tuhan pada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, dengan pulau-pulaunya, dengan lautannya, dengan para penduduknya, suku-suku, bangsa yang mendami setiap pulau. Tuhan berkati, dan Tuhan mengaruniakan damai dan sejahtera pada bangsa kami, sehingga kami terus dapat bersatu mencapai cita-cita bangsa, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kebijaksanaan, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Biarlah dia mengambil keputusan-keputusan, langkah-langkah untuk mengatasi setiap masalah yang ada di bangsa ini. Kami mohon di dalam Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.